Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Belajar Ngomong. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti Belajar Ngomong dari episode 1, 2, dan sekarang masuk ke episode 3. Kalau dari episode sebelumnya, saya mungkin lebih menceritakan tentang kesedihan, tentang sesuatu yang mungkin haru. Di episode ketiga ini, saya ingin coba bercerita sesuatu yang unik dari diri saya. Ini mungkin sedikit sombong ya. Saya juga teman-teman punya prestasi ya. Jadi yang ingin saya ceritakan di video kali ini adalah saya pernah jadi ketua OSIS 2 kali, yaitu di SMP dan di SMA. Mungkin itu kalimat pembukanya. Sekali lagi saya ulangi, saya pernah jadi ketua OSIS di SMP dan di SMA 2 kali. Oke, di video kali ini akan saya ceritakan. Jadi ini kita mulai dari SMP dulu ya. Jadi dulu itu saya sekolah SMP itu nama daerahnya adalah Kalibunder. Saya sekolah dulu di SMP Negeri 1 Kalibunder. Yang tempat itu adalah tempat saya menemukan istri saya sekarang. Nah, SMP 1 Kalibunder ini dari tempat saya dari rumah saya itu cukup jauh ya. Cukup jauh kalau ditempuh dengan kendaraan motor mungkin bisa sampai 15 sampai 20 menitan lah. Jadi lumayan jauh. Terus dulu saya ketika di sekolah SMP itu dulu saya diantar jemput oleh paman, adik dari almarhum ayah, dan sesekali juga saya nginep di rumah guru gitu. Jadi kebetulan tuh dulu ada guru saya namanya Bapak Edi. Kalau Bapak Edi sedang menonton video ini, salam hormat Bapak, salam takzim saya untuk Bapak. Jadi dulu saya ketika sekolah SMP itu saya sering nginep di rumah Bapak Edi ini. Nah, kebetulan Bapak Edi ini adalah salah satu guru yang rumahnya jauh lah. Kalau nggak salah tuh dulu dia beliau tuh dulu di Jawa Timur kalau nggak salah tempat tinggal beliau, dan beliau mengajar di Sukabumi. Itu kan jauh. Beliau tuh dulu diberi tempat tinggal oleh sekolah. Jadi ada satu seperti ruangan gitu di sekolah yang dijadikan sebagai tempat tinggal beliau. Nah, saya bukan beberapa kali lagi ya, tapi saya sering nginep di sekolah karena bukan diminta sih, karena pertama menghemat untuk pulang pergi. Kedua, enaknya kalau kita nginep di rumah guru itu kita bisa belajar lebih banyak. Ketiga, ya kita juga bisa lebih dekat dengan guru dan informasi juga pada akhirnya akan banyak masuk ke kita. Nah, saat saya dulu sekolah di SMP itu saya punya satu orang kakak kelas yang dulu saya idolakan, namanya Ardi Dwi Purwanto. Kalau Ardi nonton video ini, Ardi dulu Anda saya idolakan. Namanya Ardi Dwi Purwanto. Ketika masuk sekolah ini, dulu kan ada masa orientasi siswa ya, atau MOS gitu, masa orientasi siswa. Nah, Ardi Dwi Purwanto ini adalah seorang ketua OSIS. Nah, pada saat pertama kali saya masuk ke SMP, saya dipertemukan dengan beliau, saya langsung kagum. Karena Ardi Dwi Purwanto ini dia tuh badannya mungil ya, kayak B.J. Habibie gitu. Badannya mungil pertama, tapi dia cerdas, prestasinya banyak, bahasa Inggrisnya lancar, dia juga ketua OSIS. Itu hal-hal yang membuat saya waktu itu kagum dan berpikir bahwa saya harus jadi ketua OSIS juga. Nah, berawal dari sana, semakin lama saya bersekolah ya, saya coba untuk mengikuti organisasi, masuk ke OSIS. Ketika masuk ke OSIS itu dulu karena dulu peminatnya sedikit ya kayaknya, jadi saya diterima masuk ke pengurus OSIS ketika di sekolah SMP dulu. Tapi saya juga tidak terkenal ya,
Jadi ketika pengurus OSIS ya saya ikut-ikutan aja. Jadi tidak terkenal, walaupun dalam hati saya mikir saya harus jadi ketua OSIS. Saingan apa? Bukan saingan sih. Maksudnya teman-teman saya yang jadi pengurus OSIS juga banyak, dan di antara mereka banyak yang terkenal karena banyak prestasinya. Sementara saya waktu itu olahraga tidak bisa, kesenian juga jelek, akademik juga tidak terlalu bagus, jadi agak susah lah untuk saya menjadi ketua OSIS waktu itu atau menjadi terkenal gitu. Itu susah banget. Nah, tapi karena saya dekat dengan karena saya mengidolakan Ardi Dwi Purwanto ini, akhirnya saya dekat, akhirnya saya tanya-tanya, kemudian dari tanya-tanya itu kan akhirnya banyak komunikasi yang terjalin, akhirnya saya nebeng tuh. Jadi bukan nebeng, kalau dalam bahasa keren sekarang sih itu tuh mendompleng popularitas gitu. Jadi ada ketua OSIS punya adik tingkat yang dekat gitu. Jadi saya kemana-mana ikut sama dia gitu dulu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi mungkin ini politik juga ya. Saya dulu udah mengenal politik ya, keren juga saya. Jadi karena saya dekat itu akhirnya orang kan jadi lihat tuh. Oh, ini orang punya bukan backingan ya jatuhnya, punya mentor gitu ya, punya mentor atau punya ibaratnya yang memberi arahan gitu, seorang yang di sekolah itu luar biasa gitu, karena seorang ketua OSIS waktu itu. Nah akhirnya dulu saya masuk ke pengurus OSIS, kemudian saya diajari banyak hal lah oleh Ardi Dwi Purwanto. Dan tibalah saat dimana saya mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS. Nah waktu itu calonnya kalau tidak salah ada 4 orang. Dari 4 orang itu ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Dan pada saat itu entah apa yang terjadi, hampir semua pemilik hak suara pada saat itu memilih untuk setuju bahwa Ujang Sunandar dijadikan sebagai ketua OSIS. Nah, ini ya ada yang menarik juga. Jadi dulu akhirnya kan saya terpilih tuh menjadi ketua OSIS, kemudian dilantik menjadi ketua OSIS di SMP. Nah kebetulan dulu itu ada organisasi lain namanya Majelis Permusyawaratan Kelas MPK, atau mungkin MPR-nya lah gitu, DPR-nya lah mungkin ya, kayak gitu ya, DPR-nya atau MPR-nya lah, aku kurang paham tuh. Kebetulan si ketua MPK-nya ini adalah istri saya sekarang, gitu. Orang yang menjadi istri saya sekarang. Nah akhirnya cerita itu nanti akan saya coba ceritakan di episode lain. Nah akhirnya saya menjadi ketua OSIS, kemudian saya memimpin tuh di situ ya, namanya juga belajar organisasi. Tapi efek dari saya menjadi ketua OSIS adalah saya merasa dulu terkenal gitu. Jadi ketika SMP itu kayaknya seluruh entah benar atau enggak ya, kayaknya seluruh siswa itu kenal gitu. Seluruh siswa kenal namanya Ujang Sunandar gitu. Walaupun ya pada saat itu ya burik lah gitu, gak ada ganteng-gantengnya, burik. Walaupun sekarang juga ya sama ya, tapi dulu lebih parah. Jadi dulu burik, rambut acak-acakan, terus kulit juga hitam, baju gak rapi, pokoknya gak enak dipandang lah. Tapi dulu saya merasa terkenal. Itu cerita saya menjadi ketua OSIS di SMP. Nah, kemudian saya 3 tahun di SMP, lulus. Dan akhirnya saya masuklah ke SMA Negeri. Saya masuk ke SMA Negeri 1 Jampang Kulon. Itu tuh salah satu SMA yang ya diunggulkan lah di Kabupaten Sukabumi Selatan, itu diunggulkan dan menjadi salah satu SMA favorit. Kenapa saya katakan SMA favorit? Karena banyak peminat yang ingin masuk ke sekolah tersebut dan banyak yang ditolak gitu, karena kuotanya memang tidak memenuhi gitu. Jadi saya katakan itu adalah SMA favorit. Dulu ketika saya kelas 1 aja kelasnya itu ada 10 gitu, jadi 10 kelas, jadi lumayan banyak. Pada saat masuk ke SMA itu ternyata tidak seperti SMP ya.
yang tadinya saya merasa bahwa di SMP itu saya cukup terkenal, tapi ketika masuk SMA ternyata orang yang jauh-jauh lebih terkenal itu banyak sekali di SMA, sehingga saya dulu tidak ada apa-apanya, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang kenal. Kemudian karena di SMP itu saya dulu menjadi ketua OSIS, sehingga saya ingin melanjutkan tampuk kepemimpinan ini. Saya juga di SMA berpikir kalau di SMA juga saya harus menjadi ketua OSIS lagi, saya nggak mau kalah. Akhirnya waktu itu saya ikut pada saat kelas 1 itu saya ikut untuk daftar calon pengurus OSIS. Pada saat itu saya tidak diterima. Jadi kelas 1 saya ikut pengurus OSIS, saya tidak diterima. Tapi saya diterima di organisasi kebalikannya atau organisasi rivalnya, MPK. Jadi Majelis Permusyawaratan Kelas. Saya diterima di situ. Saya kebetulan dulu menjadi wakil ketua. Jadi saya adalah wakil kelas 1 yang menjadi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Kelas. Mungkin wakil ketua MPR lah kalau di negara ya, kayaknya gitu deh. Itu saya tugas saya dulu di wakil ketua MPK itu adalah satu, menyusun ADART, menyusun draft ADART, kemudian melaksanakan sidang-sidang, kemudian memberikan rekomendasi dan juga arahan. Keren banget ya, memberikan rekomendasi dan juga arahan kepada Dewan Pengurus Kelas dan juga OSIS gitu. Dulu kurang lebih seperti itu. Di kalangan siswa saya itu tidak terkenal, tapi maksudnya di kalangan siswa keseluruhan ya saya tidak terlalu terkenal, tapi di kalangan pengurus OSIS itu karena saya dulu adalah pemimpin sidang, sering memimpin sidang, sering memberikan argumentasi dan lain sebagainya. Dulu saya merasa di organisasi itu saya cukup terkenal, di OSIS itu saya cukup terkenal. Kemudian cerita berlanjut ke kelas 2. Nah, pada saat kelas 2 SMA dulu ada pemilihan calon ketua OSIS. Pada saat itu orang-orang yang berpotensi untuk menjadi ketua OSIS itu banyak sekali. Kualitasnya juga hebat-hebat. Cara mereka berbicara, cara mereka menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran, itu semuanya banyak banget. Sehingga dulu saya minder. Saya tidak, terlebih saya juga bukan pengurus OSIS gitu pada saat kelas 1, sehingga pada saat kelas 2 itu saya merasa minder. Tapi dalam benak saya dan juga dalam hati saya itu saya pengen banget untuk bisa mengajukan diri menjadi calon ketua OSIS. Pada saat itu adalah teman saya namanya S, saya sebut aja S, nih teman saya namanya S. Itu dia ternyata punya ketertarikan. Nah, entah mungkin melihat cara berbicara saya atau apa juga saya nggak paham. Yang jelas dia menyampaikan katanya bahwa dia tertarik untuk mengajak saya menjadi calon ketua OSIS sementara dia menjadi calon wakil ketua OSISnya gitu. Nah pada saat itu, pada saat SMA itu saya sedang menyukai seorang wanita bernama F. Nah ini saya katakan bernama F. Wanita yang bernama F ini adalah pengurus OSIS. Tapi dia tidak berambisi sama sekali untuk menjadi ketua OSIS atau untuk menjadi wakil ketua OSIS, sangat-sangat tidak berambisi. Jadi dia ikut pengurus OSIS ya cuma pengen belajar aja, pengen belajar administrasi dan lain sebagainya yang saya tangkap ya. Jadi dia sama sekali tidak berminat untuk menjadi ketua ataupun wakil ketua OSIS. Nah, kembali lagi ke teman saya yang berinisial S tadi, yang saya ceritakan di awal, yang tertarik sama saya, itu dia datang, pada suatu hari dia datang, kemudian menawarkan diri. Saya masih ingat tuh, kan dia, saya dulu panggilnya Akang ya, Kang Ujang gitu. Mau nggak kalau berpasangan sama aku untuk pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS? Karena waktu itu saya agak minder mungkin karena S ini orangnya hebat banget.
S ini wanita, tapi dia hebat. Saya itu minder untuk berpasangan sama orang hebat kayak gitu. Apalagi saya diminta untuk jadi ketua dan dia waktunya bisa kerujak saya sama orang hebat kayak gitu. Nah, pada saat itu saya tiba-tiba terbersit bahwa saya ingat teman saya yang berinisial F ini, F tadi ya, yang pengurus OSIS. Terus saya sampaikan, mohon maaf S, saya tidak bisa untuk menjadi ketua OSIS berpasangan sama S gitu, sama kamu gitu, karena saya sudah punya pasangan yaitu F, saya bilang gitu. Padahal F-nya sama sekali tidak pernah saya tanyakan, dia tidak pernah bilang mau, dia bahkan mungkin juga jijik sama saya, nggak terlalu kenal sama saya mungkin ya, tapi saya waktu itu pede aja, saya mau sama F. Akhirnya dia mungkin kecewa dan akhirnya dia tidak ingin mencalonkan diri gitu. Sementara tuh kakak tingkat itu kan sangat berharap bahwa anak ini akan menjadi penerus untuk pemimpin di OSIS gitu, S ini. Kemudian S ini akhirnya dibujuk oleh kakak kelas dan dia mengajukan persyaratan. Saya mau untuk jadi calon ketua atau wakil ketua OSIS asalkan Ujang Sunandar dengan F berpasangan untuk menjadi lawan saya gitu. Wah, akhirnya saya dapat itu dari kakak tingkat. Kemudian kakak tingkat menyampaikan kepada saya. Saat itu saya merasa tertantang, tapi di sisi lain saya juga paham bahwa F ini, seseorang berinisial F ini, kemungkinan untuk mau diajak untuk berkolaborasi dengan saya itu kecil banget. Pertama, karena saya pernah menyatakan perasaan ke dia terus ditolak. Kemudian kedua, kita tidak terlalu kenal. Kemudian yang ketiga, saya juga bukan orang yang luar biasa yang mungkin bisa dipercaya oleh dia untuk menjadi seorang ketua. Tapi karena bujukan-bujukan dari rekan-rekan di pengurus OSIS, kemudian dari kakak-kakak tingkat yang bilang bahwa ya ini sebagai sebagai pelengkap aja gitu. Pasangan saya dan F ini adalah sebagai pelengkap aja, karena kemungkinan terbesar yang akan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu adalah pasangan S tadi, pasangan S ini. Nah, kemudian saya coba yakinkan tuh ke inisial F itu, akhirnya maulah dia untuk menjadi pasangan saya gitu di pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, dulu itu karena saya juga bukan pengurus OSIS dulu ya, jadi saya tidak terlalu formal kayaknya orangnya ya. Kemudian saya juga orangnya senang bersosialisasi gitu. Jadi dulu itu kayak di SMA itu kayak biasalah, ada anak-anak yang mungkin punya geng, punya kelompok-kelompok gitu. Nah, kadang-kadang pengurus OSIS itu kurang dekat dengan kelompok-kelompok ini. Nah, sementara saya, karena saya bukan pengurus OSIS dulu, jadi saya merasa luas gitu, merasa bisa bergaul dengan anak-anak ini. Akhirnya ya udah saya dekati tuh komunitas-komunitas, geng-geng gitulah, saya dekat-dekati. Kemudian saya mendapat banyak dukungan. Dan saya ingat ada satu momen di mana tadi saya lupa ceritakan, akhirnya terbentuklah 4 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi ada 4 kandidat calon ketua dan 4 kandidat calon wakil ketua. Nah, saya ingat satu momen pada saat itu ada kampanye bersama di lapangan gitu, di lapangan besar, di lapangan sekolah. Semua siswa dikumpulkan. Kita ditanya visi dan misi, rencana program kerja yang diunggulkan. Kemudian banyak cara yang diminta untuk disampaikan kepada seluruh siswa. Nah, pada saat itu saya dulu, karena saya juga kurang dekat dengan calon wakil saya ini, inisial F,
kita dulu nggak ada komunikasi yang begitu intens ya, nggak ada komunikasi yang begitu intens. Jadi ya sekedar apa ya, ala kadarnya lah, saya ala kadarnya. Tapi karena saya punya apa, merasa punya dukungan nih, jadi saya pede. Itu mungkin kuncinya. Jadi saya pede. Jadi ketika saya sampaikan visi misi itu saya sampaikan dengan pede. Ketika ada pertanyaan masuk saya sampaikan dengan pede. Dan karena saya punya pendukung yang ya barbar ya, ada geng, ada kelompok-kelompok apa siswa itu akhirnya ketika saya selesai bicara langsung tepuk tangan, selesai bicara langsung tepuk tangan, mau bener mau enggak yang saya bilang tepuk tangan dan teriak karena mereka barbar. Akhirnya tuh seluruh siswa mungkin terpengaruh. Dan singkat cerita terjadilah hari pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Waktu itu ada 4 calon, 3-nya cowok, semuanya cowok ya, calon ketuanya itu semuanya cowok. Kemudian pada saat penghitungan suara, saya itu lupa persis angkanya, tapi unggul lebih dari 50% suara. Jadi saya mendapatkan lebih dari 50% suara, entah 60 atau berapa saya juga lupa. Sementara sisanya itu dibagi-bagi sama calon-calon yang lain gitu. Saya merasa tidak percaya yang pertama, yang kedua saya merasa khawatir, dan yang ketiga saya merasa bersalah karena wakil saya yang berinisial F tadi ternyata dia tidak menyambut gembira kemenangan ini. Karena memang dari awal juga dia tidak ada niatan untuk menjadi ketua ataupun wakil ketua OSIS. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya saya menjadi ketua OSIS, saya yakinkan wakil ketua OSIS saya, kemudian kita bikin program-program kerja, dan akhirnya tuntaslah 1 tahun kepengurusan OSIS saya. Gitu. Oke, teman-teman semua, mungkin untuk cerita prestasi saya ya, sombong banget ya, bukan prestasi ya, cerita unik ya tentang diri saya cukupkan di episode 3 ini. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk doakan saya supaya kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di Belajar Ngobrol episode 4.